Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Enda. Jadi teman-teman, untuk melakukan analisis tren menggunakan SPSS, terlebih dahulu kita rekap dulu atau buat dulu tabulasi datanya di Microsoft Excel seperti ini teman-teman ya. Sebagai contoh di sini kita gunakan laporan penjualan cabai merah periode tahun 2010 hingga 2022. Nah teman-teman, analisis tren ini kita gunakan untuk melihat berapa jumlah total penjualan di tahun yang ke 2023 2024 hingga tahun 2025. Oke teman-teman ya. Nah di bagian ini sudah ada total penjualan yang dihitung dalam bentuk ton ya teman-teman ya. Untuk tahun 2010 sekian, tahun 2011 sekian, dan seterusnya. Oke teman-teman ya. Kita buat tabulasi datanya seperti ini. Ada tahun, total penjualan, dan T atau waktu. Nah untuk tahun 2010 itu waktunya adalah 1, artinya waktu yang pertama, perhitungan periode pertama ya teman-teman. Oke, selanjutnya seperti itu sampai ke bawah. Hingga tahun 2025 untuk waktunya atau T-nya adalah 16 ya. Oke. Oke, kita langsung teman-teman, kita langsung buka SPSS-nya. Oke, setelah itu kita tinggal copy data di Microsoft Excel ini. Kita copy seluruh angkanya ya teman-teman. Oke, hanya sampai tahun 2022 karena 2023, 24, dan 25 itu akan kita estimasi atau kita ramalkan menggunakan analisis tren ini teman-teman. Oke, kita copy, Ctrl C, setelah itu kita buka SPSS-nya, klik pada data view, dan kita paste datanya di sini. Oke, selanjutnya kita ubah nama variabelnya teman-teman, klik pada variabel view ya. Oke, setelah itu bagian ini kita ketikkan adalah tahun, lalu di bagian bawah ini merupakan penjualan. Setelah itu untuk variabel ketiganya merupakan T ya. Oke, setelah itu teman-teman, pada bagian desimal untuk tahun ini kita beri angka 0. Lalu untuk penjualan, karena data yang digunakan sebagai contoh di sini menggunakan angka desimal, maka kita biarkan saja 2. Untuk T kita biarkan juga 0. Oke. Selanjutnya pada bagian measure ini, pada bagian T kita ganti jadi nominal teman-teman ya. Oke, kita ke data view ulang. Oke teman-teman, setelah datanya terinput seperti ini, selanjutnya kita akan melihat grafik pplotnya yang bertujuan untuk melihat apakah data yang kita input ini mengandung tren atau tidak. Nah, ciri-ciri data mengandung tren, data yang kita input ini grafiknya naik terus teman-teman ya. Oke, kita langsung klik pada grades. Setelah itu pada legacy dialog, pilih line, lalu pilih simple, dan pilih bagian bawah ini values of individual cases. Kita klik define. Oke, selanjutnya pada penjualan kita pindahkan di kotak ini teman-teman ya. Oke, setelah itu kita klik OK. Terlihat di sini teman-teman grafik pplotnya itu naik terus ya teman-teman ya. Artinya data yang kita input ini mengandung tren. Oke, selanjutnya untuk melakukan analisis tren, kita klik pada Analyze, lalu pilih Regression, dan pilih Linear, teman-teman. Oke, untuk penjualan, teman-teman, kita masukkan pada kolom Dependent. Setelah itu, untuk T, kita masukkan pada kolom Independent ini. Setelah itu, kita klik OK. Oke, teman-teman, maka muncul outputnya di sini. Nah, selanjutnya untuk melihat atau menghitung jumlah produk pada tahun KT, atau tahun yang ingin kita lihat, kita cari, teman-teman. Kita copy saja tabel coefficient ini, kita copy. Setelah itu kita pindahkan di Microsoft Excel-nya. Kita klik di sini lalu kita paste. Oke. Nah, untuk rumus analisis tren teman-teman, rumusnya sama dengan YT sama dengan A tambah BX. Oke ya. Jadi A ini kita gunakan nilai konstan atau konstanta di bagian sini. Saya tebalin teman-teman ya. Setelah itu saya beri tanda warna merah untuk nilai A. Oke, setelah itu untuk nilai B-nya itu nilai T ini teman-teman. Jadi ini kita ganti jadi warna hijau teman-teman ya. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan rumusnya teman-teman. Kita ketik di bawah ini YT atau Y keberapa yang ingin kita cari, Y14, setelah itu Y15, dan Y ke-16. Oke, setelah itu kita masukkan rumusnya teman-teman. Kita ketik sama dengan, klik pada angka konstan ini untuk nilai A-nya. Setelah itu kita kunci sel ini teman-teman ya, agar memudahkan kita menghitung Y15, 16-nya. Kita tekan Fn, F4 pada keyboard teman-teman. Setelah itu tambah dengan B.
nilai B-nya adalah nilai T ini, teman-teman. Oke, kita klik pada sel nilai T ini, lalu kita kunci juga selnya ini. Selanjutnya dikali dengan X. Nah, untuk X-nya ini adalah T atau Y ke-14 ini. Jadi kita ketik saja 14, waktu ke-14, setelah itu kita enter. Oke, maka diperoleh hasilnya teman-teman di sini adalah 30. Setelah itu tinggal kita tarik seperti ini untuk mendapatkan hasil-hasil selanjutnya. Untuk bagian Y15 kita tinggal ganti angka ini menjadi Y15 ya. Seperti ini. Untuk yang 16 kita klik juga, lalu kita ganti di sini menjadi 16. Nah, maka diperoleh hasilnya. Oke, selanjutnya teman-teman kita copy data ini, kita Ctrl C, setelah itu kita pindahkan di sini. Ctrl V ya. Oke teman-teman, jadi diperoleh hasilnya seperti ini. Untuk penjualan di tahun 2023 itu sebanyak 30,05 ton teman-teman ya. Untuk 2024 31,32 dan di tahun 2025 adalah 32,59 ton. Nah, artinya apa teman-teman? Jika kita sudah mengetahui seperti ini teman-teman, maka akan memudahkan kita dalam membuat strategi-strategi baru ya. Baik dari segi pemasaran, meningkatkan atau mengurangi produksi, dan lain sebagainya yang tentunya dapat memberikan dampak signifikan untuk perusahaan kita. Oke teman-teman, saya rasa video kali ini cukup sekian, semoga bermanfaat. Dibagikan juga ke teman-teman kalian, sepatu teman-teman kalian membutuhkan video ini. Dan yang paling penting jangan lupa di subscribe teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.